STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri di masa dan terkhusus di masa yang sudah penuh fitnah ini adalah nikmat belajar dan mengajarkan ilmu agama. Karena ilmu merupakan sumber segala kebaikan bagi seorang hamba. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Dan ilmu akan menuntun seorang hamba ke syurga Allah Jalla wa'ala. Enggan menuntut ilmu, maka maknanya adalah enggan untuk dituntun ke syurga Allah Jalla wa'ala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya karenanya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah, mempelajari agama Allah sesama mereka, melainkan akan turun sakinah ilahi kepada mereka, akan tercurahkan rahmat Allah kepada mereka, dan malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka, serta Allah akan menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Akhil karim wa ukhtil karimah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, walillahil hamd, pada hari ini di pertemuan yang ketiga kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kajian fikih Ramadan atau fikih puasa dari kitab Al-Fiqhul Muyassar yang telah kita ambil beberapa pembahasan sebelumnya. Berikut ini kata penulis, Al-Mas'alatul Khamisah, Syurutu wujubi siyami Ramadan. Pembahasan yang kelima adalah syarat-syarat wajib puasa Ramadan. Jadi dalam ilmu fikih itu secara umum syarat itu terbagi menjadi dua, ya. Syarat wajib dan syarat sah. Perbedaan antara syarat wajib dengan sah adalah bahwa syarat wajib apabila dia tidak mesti membuat suatu ibadah tidak sah. Berbeda dengan syarat sah, apabila dia tidak ada maka ibadah tersebut tidak sah. Nah, syarat-syarat yang beliau sebutkan berikut ini, sebagiannya adalah syarat wajib dan sebagiannya adalah syarat wajib dan syarat sah. Baik, yang pertama kata beliau al-Islam. Ini bukan sekedar syarat wajib, tetapi ini adalah juga syarat syah, ya. Fala yajibu wa la yasihhu siyamu minal kafir. Maka puasa tidak wajib dan tidak sah dari orang yang masih kafir. Kenapa? Lianna siyama ibadah. Karena puasa itu adalah ibadah. Wala ibadatu la tasihhu minal kafir. Dan yang namanya ibadah tidak sah dari orang kafir. Seberapa banyak ibadah yang mereka lakukan tidak akan diterima oleh Allah kalau mereka belum masuk ke dalam Islam. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan kelak dia akan menjadi dari orang-orang yang merugi di hari kiamat kelak. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah."
tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak oleh Allah, melainkan karena mereka masih kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami kumpulkan, kami datangkan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, maka kami jadikan ia debu yang berterbangan tatkala mereka masih memiliki akidah atau kekufuran. Fa idza aslama la yalzam atau la yulzam biqada'i ma fatah. Dan apabila dia Islam, baik di pertengahan Ramadan ataukah setelah selesai bulan Ramadan, maka dia tidak diperintahkan untuk mengqada'nya. Ia tidak diperintahkan untuk mengqada'nya. Hanya saja timbul pertanyaan, bagaimana jika ia Islam di pertengahan hari bulan Ramadan? Misalkan dia Islam di jam 10 pagi, jam 11 pagi, dan seterusnya, apakah dia wajib menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa di sisa hari tersebut? Maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menyatakan dia wajib menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya di hari tersebut, walaupun dia baru Islam di pertengahan hari. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah untuk menghormati bulan Ramadan, siang hari Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Sebagian ulama yang lain yang menyangkan bahwa dia tidak wajib, karena bahwa dia tidak wajib menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya, karena dia baru Islam di pertengahan hari puasa tersebut. Sedangkan puasa adalah sebuah ibadah yang dilakukan semenjak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Nah, dan wallahu a'lam bishawab, lebih selamat adalah dia menahan diri di sisa hari tersebut untuk memuliakan bulan Ramadan, untuk memuliakan bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya kata beliau, al-bulugh, syarat yang berikutnya adalah baligh. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh haddad taklif. Maka puasa itu tidak wajib kepada orang yang belum baligh. Dan para ulama menyebutkan bahwa baligh itu memiliki 3 tanda, 1 dari 3 tanda bagi laki-laki dan 1 dari 4 tanda bagi wanita. Tanda yang pertama adalah mimpi basah, di mana dia ada mimpi melihat sesuatu yang layaknya dilakukan oleh kedua pasangan suami istri, hubungan badan. Nabi SAW bersabda, "Rufi'atil qalam an thalathah." Pena pencatat amalan itu diangkat dari 3 golongan, di antaranya Nabi sebutkan anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil hingga dia mimpi basah. Ini dalilnya. Yang kedua, telah genap umurnya telah genap, atau dengan genapnya umurnya 15 tahun dari hitungan Hijriyah, bukan Masehi. Karena seluruh waktu yang berkaitan dengan hukum di dalam Islam ini, atau seluruh hukum yang berkaitan dengan waktu dalam Islam ini, itu dikembalikan kepada waktu Hijriyah. Dan memiliki perbedaan yang cukup jauh antara Hijriyah dan Masehiyah. Apabila umur dia telah 15 tahun, maka dia sudah baligh. Dalilnya apa yang dijadikan oleh para ulama adalah hadis Abdullah bin Umar ketika beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut ke dalam perang Khandaq, dan di saat itu beliau masih berumur 14 tahun. Maka Nabi SAW menolaknya. Ya, Nabi tidak menerima beliau untuk ikut serta gabung dalam jihad. Kemudian beliau datang kembali kepada Nabi SAW pada tahun berikutnya di saat beliau sudah berumur 15 tahun. Maka Nabi SAW pun menerimanya. Yang ketiga adalah tumbuhnya nabat asy-sya'r haula al-qubul. Tumbuhnya, bulu di sekitar kemaluan. Hal yang dijadikan sebagai dalil dalam hal ini oleh para ulama adalah ketika Nabi SAW menawan kaum musyrikin dalam perang, seperti perang Badar, maka Nabi SAW ketika ingin menegakkan hukum kepada sebagian mereka yang harus
penggal, maka Nabi SAW memerintahkan agar ya anak-anak muda di antara mereka dilihat ya, apakah sudah ada bulu yang tumbuh di sekitar kemaluannya ataukah belum. Bagi yang sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, maka diterapkan kepadanya hukum yang diterapkan kepada orang yang sudah dewasa. Dan bagi wanita ditambah satu tanda lain, yaitu haid, Nah, apa dalilnya? Sangatlah banyak. Antaranya adalah hadis Nabi SAW, annal mar'ata idza hadat, wanita kalau sudah haid itu tidak boleh nampak lagi darinya kecuali ini dan ini, maksudnya wajah dan tangan. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa haid adalah salah satu dari tanda baligh. Nah, dan juga hadis tadi Nabi SAW lainnya. Qala liqaulihi, kenapa orang yang belum baligh tidak wajib melakukan puasa? Ini syarat wajib yang sahih, bukan syarat sah. Artinya kalau seorang anak yang belum baligh melakukan ibadah puasa dengan niat beribadah kepada Allah, puasanya sah. Walaupun tidak wajib atasnya. Sebagaimana jika ada anak kecil yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz melakukan salatnya sah. Namun tidak belum wajib atasnya. Seperti Amr bin Salamah, beliau mengimami kaumnya dan beliau baru berumur 6 atau 7 tahun. Demikian disebutkan dalam hadis 6 atau 7 tahun. Ya. Dan beliau menjadi imam kaumnya. Andai kata tidak sah, tentu hal itu tidak akan dibenarkan di masa Nabi SAW. Nah, qala rufi'al qalam an thalathah. Nabi SAW menyebutkan pena pencatat amalan itu diangkat dari 3 golongan, di antaranya adalah as-sabi, anak kecil, hingga dia baligh. Kemudian kata penulis, walakinnahu yasihhu siyamu min ghairil balighi law sham. Akan tetapi andai kata ada anak kecil yang belum balik berpuasa, maka puasanya itu sah dengan syarat idza kana mumayyiza, apabila dia anak kecil yang sudah mumayyiz. Kapan seorang anak itu dikatakan telah mumayyiz? Bagi para ulama ada yang menyebutkan apabila dia telah berumur 10 tahun. Di antara mereka ada yang menyebutkan apabila dia telah berumur 7 tahun. Dan itu umur mayoritas anak-anak telah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya anak yang sudah bisa membedakan antara kebaikan dan kejelekan. Bahkan dia sudah bisa menilai wanita yang cantik dan wanita yang tidak cantik. Nah, kenapa anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah ibadah darinya? Ya karena dia belum punya akal. Tatkala dia menjalankannya tidak bertujuan ibadah kepada Allah, karena belum ada niat yang serius dari hatinya, karena dia belum mumayyiz. Oleh karena anak yang belum mumayyiz tidak boleh dibiasakan untuk melakukan puasa, ya, karena itu memberatkan dirinya, akan menyiksa dirinya, dan dia pun belum memiliki niat untuk menjalankannya. Nah, ya, atau tidak dianjurkan, ya. Wa yanbaghi liwaliyyi amrihi an ya'murahu bis-siyami liya'tadahu wa ya'lifah. Akan tetapi seyogyanya bagi wali anak kecil yang belum balik untuk memerintahkan anak kecil melakukan ibadah puasa agar dia terbiasa dengan ibadah puasa. Akan tetapi terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Apa hukum orang tua atau wali anak kecil memerintahkan anak kecil yang belum balik dan sudah mumayyiz untuk menjalankan ibadah puasa? Ya. Apakah hal itu wajib dilakukan oleh mereka ataukah tidak? Secara umum, tadi Syekh telah sebutkan bahwa anak kecil yang belum balik tidak wajib melakukan ibadah puasa. Nah, secara umum ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama, karena ini merupakan kaidah umum dalam masalah kewajiban suatu hukum terhadap seorang muslim dan muslimah. Akan tetapi sebenarnya terjadi kesilangan pendapat yang kecil di kalangan ulama, bahwa di antara ulama ada yang menyatakan bahwa puasa itu wajib bagi seorang anak kecil yang sudah berumur 10 tahun walaupun dia belum baligh, dengan syarat dia sudah mampu melakukannya. Dan apabila dia meninggalkannya tanpa uzur syar'i, maka dia berdosa. Ini ucapan sebagian ulama Hambali, mazhab Hambali, dan ini sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah qiyas terhadap salat.
di mana Nabi SAW bersabda, "Wadribuhum 'alaiha li'ashar." Pukullah anak-anak kalian yang tidak melakukan salat apabila mereka telah berumur 10 tahun. Dan tidak mungkin seorang anak dipukul karena meninggalkan suatu amalan yang tidak wajib atasnya. Maka mereka mengkiaskannya kepada salat. Sehingga sebagian ulama Al-Hanabilah menyebutkan anak kecil yang sudah berumur 10 tahun sudah wajib berpuasa. Kalau dia meninggalkannya tanpa uzur syar'i, dia berdosa dengan syarat dia sudah mampu melakukannya. Nah, pendapat yang kedua dalam hal ini bahwa wajib bagi seorang anak yang belum balik melakukan ibadah puasa apabila dia telah mampu mengerjakannya tanpa menentukan umurnya. Oleh pendapat yang pertama tadi, apabila umurnya sudah 10 tahun. Pendapat yang kedua ini tidak menentukan umurnya, apakah di atas 10 tahun ataukah di bawah 10 tahun atau umurnya 10 tahun. Selama dia sudah mampu melakukannya, maka dia wajib menjalankannya. Nah, Syekhuna Taufik menyebutkan ini juga sebuah riwayat dari Imam Ahmad, ucapan sebagian Hanabilah, dan pendapatnya Al-Majishun Al-Maliki. Dalil mereka adalah sebuah hadis yang berbunyi, "Idza shama al-ghulamu 3 ayyam mutatabi'ah faqad wajaba 'alaihi shiyamu syahri Ramadan." Apabila seorang anak kecil telah mampu melakukan puasa selama 3 hari berturut-turut, maka telah wajib atasnya puasa Ramadan. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang sangat-sangat lemah. Ya. Hadis yang sangat-sangat lemah karena di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Muhammad bin Abdurrahman ibnu Labibah. Seorang rawi yang sangat dhaif. Dan riwayat ini disebutkan oleh Abdul Razak di dalam musannafnya. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa puasa kepada anak kecil yang belum baligh itu walaupun dia sudah mampu melakukannya tidaklah wajib. Dan ini pendapat jumhur para ulama. Dan ini pendapat yang kuat karena keumuman hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Rufi'al qalam an 3." Pena pencatat amalan itu diangkat dari 3 golongan yang diantaranya adalah as-sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil hingga dia baligh. Nah, dan alasan mengkiaskannya kepada puasa ini sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, perintah Nabi SAW kepada wali anak kecil untuk memukul anak mereka yang tidak salat tatkala berumur 10 tahun itu tidak menunjukkan salat tersebut sudah wajib bagi mereka. Tetapi perintah tersebut diutarakan oleh Nabi SAW kepada walinya. Nah, bukan menunjukkan salat itu wajib untuk mereka lakukan, dan apabila mereka meninggalkannya tanpa uzur syar'i mereka telah berdosa. Yang kedua, andai kata dikatakan hadis tersebut menunjukkan salat telah wajib bagi mereka yang telah berumur 10 tahun, maka tidak bisa dikiaskan dengan puasa. Kenapa? Karena salat tidak berat seperti ibadah puasa. Di mana puasa seorang anak harus menahan lapar, menahan dahaga. Yang alasan berikutnya, karena salat apabila seorang telah dibiasakan dengannya, maka ia akan mudah melakukannya karena ia akan melakukannya 5 kali dalam sehari dan semalam. Sedangkan puasa hanya ada 1 tahun sekali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi, ya, apakah anak kecil yang belum baligh tetapi dia sudah mumayyiz wajib bagi walinya untuk memerintahkan dia menjalankan ibadah puasa? Terkait hukum puasa bagi anak kecil yang belum baligh, telah kita tegaskan tadi, itu tidak wajib walaupun dia sudah mampu melakukannya. Sekarang terkait orang tuanya, bapaknya, ibunya, pamannya atau walinya, apakah wajib bagi mereka atau pengurus tahfidz Al-Quran, ya, pengurus tahfidz yang anak-anak tahfidz Al-Quran ada yang di bawah umur baligh, apakah wajib bagi para guru kepada para wali santri atau para wali anak kecil memerintahkan anak kecil yang belum berumur baligh untuk menjalankan ibadah puasa? Terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama menyatakan anak kecil itu tidak diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Tidak diperintahkan sebagai perintah yang wajib, tidak pula diperintahkan sebagai perintah yang sunnah. Ya, hanya anak kecil yang sudah balik yang sudah diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ini pendapat yang masyhur di dalam mazhab Maliki.
Dalil mereka, alasan mereka adalah bahwa puasa tidak bisa dikiaskan dengan salat. Kalau salat, Nabi perintahkan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian melakukan salat tatkala mereka sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'10, dan pukullah mereka tatkala tidak melakukan salat di saat mereka telah berumur 10 tahun. Kata mereka, puasa tidak bisa dikiaskan ke salat. Dan hanya di hadis hanya datang dalam hal salat. Karena anak kecil diperintahkan untuk melakukan salat dikarenakan hukum salat itu banyak dan berulang kali dilakukan di dalam satu hari, sehingga mereka mudah terbiasa untuk melakukannya sebelum balik. Sedangkan puasa itu sesuatu yang berat dan itu akan memudaratkan mereka. Sedangkan hukum asal di dalam Islam adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra la dharara wa la dhirar. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk hamba-hambanya, dan agama ini dibangun di atas kemudahan. Ya innama bu'itsu bid-dini as-samhah, al-hanifiyah as-samhah. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki. Pendapat yang kedua dari kalangan para ulama bahwa wajib bagi wali anak kecil, apakah dia pengurus pondok pesantren, ibunya sendiri, ayahnya, pamannya, abangnya, atau siapa saja menjadi wali anak kecil tersebut, wajib bagi ia memerintahkan anak kecil untuk menjalankan ibadah puasa tatkala ia telah berumur 7 tahun. Dan dia dipukul kalau tidak berpuasa tatkala dia telah berumur 10 tahun dan sudah mampu menjalankannya. Kalau 10 tahun diperintahkan, wajib bagi wali, bagi anak kecil tersebut, kalau dia meninggalkannya tidak berdosa. Tapi kalau dia sudah berumur 10 tahun dan sudah mampu menjalankannya, kemudian tidak berpuasa, maka wajib bagi wali untuk memukulnya. Ini madhabnya Hanafi, madhab Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hanabilah. Dalil mereka adalah kias kepada salat. Kias kepada salat. Alasan berikutnya adalah agar anak-anak kecil itu terbiasa menjalankan ibadah puasa sebelum balik, sebagaimana ia dibiasakan menjalankan salat sebelum balik. Dan mereka juga beralasan bahwa mereka para sahabat Nabi SAW dahulu menyuruh anak-anak kecil mereka berpuasa di masa Nabi SAW dan setelah beliau wafat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Rabi' bintu Muawwadh radhiyallahu anhu terkait puasa Asyura. Di saat puasa Asyura itu masih wajib di awal-awal Islam, beliau menyatakan kunna nasumhu wa nusawwibu sibyanana. Dahulu kami menjalankan ibadah puasa Asyura dan kami menyuruh anak-anak kecil kami menjalankan ibadah puasa Asyura. Wa naj'alu lahumul lu'mata minal ahin. Fa idza baka ahaduhum an ta'ama a'tainahu dzaka hatta yakuna 'inda al-iftar. Ketika ada di antara mereka yang menangis, maka kami memberikan mainan-mainan yang melalaikan mereka sehingga datang waktu berbuka. Juga datang dengan sanad yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara mu'allaq dari Umar, dan sebagian ulama lainnya menyambungnya dari Abdullah ibnu Abi Khudail, bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah didatangkan kepada seorang yang mabuk, orang yang sudah dewasa, kemudian tidak melakukan ibadah puasa di siang hari Ramadan. Kemudian Umar menyatakan ala wajhik wa sibyanana siyam fadharabahu al-had. Umar memukulnya, mencambuknya, kemudian menyatakan sungguh celaka engkau, anak-anak kecil kami saja menjalankan ibadah puasa. Nah, dan kebiasaan Umar ketika marah kepada seorang karena melakukan pelanggaran agama, ia diasingkan ke Syam. Maka dia pun diasingkan ke Syam oleh Umar. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq dan disambung sanadnya oleh Imam Al-Baghawi dalam Musnad Ibnu Ja'ad, sebagaimana dinukilkan oleh Syekhuna Taufiq. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dari para ulama, mereka menyatakan wajib bagi walinya untuk memerintahkan anaknya, anak kecilnya menjalankan ibadah puasa dan dia memukulnya apabila dia tidak berpuasa, dengan syarat anak tersebut telah mampu melakukannya tanpa membatasi umurnya. Kalau pendapat yang kedua tadi, apabila mereka diperintahkan apabila telah berumur 7 tahun, ya, dan mereka dipukul apabila telah berumur 10 tahun,
karena meninggalkan puasa dalam keadaan mereka sudah mampu. Yang ketiga ini hampir sama dengan pendapat yang kedua, hanya saja mereka tidak menentukan umurnya. Selama mereka telah mampu menjalankan ibadah puasa, maka mereka wajib diperintahkan dan mereka dipukuli kalau tidak melakukannya. Baik umurnya baru 7 tahun, ataukah sudah 10 tahun, ataukah ya lebih dari itu, ataukah kurang dari itu. Ini pendapat mayoritas para ulama Hanabilah. Nah, alasan mereka qiyas kepada salat, karena kedua-duanya adalah ibadah badaniyah, ya, sehingga mereka terbiasa menjalankannya. Namun kenapa mereka tidak membatasi umurnya sebagaimana dalam salat? Maka mereka menjawab, karena yang menjadi patokan dalam puasa itu adalah kemampuan. Karena ibadah puasa itu membutuhkan kekuatan melebihi ibadah salat, maka dilihat kepada kekuatannya, kapan dia telah mampu mengerjakannya, maka diterapkan kepadanya hukum di atas, baik sudah berumur 7 tahun, 10 tahun lebih ataukah kurang. Nah, karena ada orang yang mampu melakukan salat tetapi dia tidak mampu melakukan puasa. Nah, pendapat yang keempat, bahwa disunahkan kepada walinya untuk memukulnya, memerintahkan dan memukulnya, tetapi tidak wajib. Ini pendapat yang keempat. Ya. Pendapat yang kelima menyatakan mereka diperintahkan untuk berpuasa, tetapi mereka tidak boleh dipukul. Mereka tidak boleh dipukuli ketika meninggalkannya, karena mereka belum baligh. Ya, kenapa tidak boleh dipukul? Ya, karena mereka tidak meninggalkan sesuatu yang wajib atas diri mereka. Ya, dan tidak dikiaskan dengan salat. Ya, tidak dikiaskan dengan salat. Dan wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang kuat bahwa wali anak kecil disunahkan, ya, tidak wajib bagi mereka, disunahkan bagi mereka untuk memerintahkan anak-anak mereka menjalankan ibadah puasa apabila mereka telah mampu menjalankannya. InsyaAllah umur 7 tahun ke atas rata-rata anak-anak sudah mampu, ya. Tapi kalau di bawah umur 7 tahun, kebanyakan anak-anak kita belum mampu melakukannya. Kalau belum mampu, jangan diperintahkan, karena itu hanya menyiksa mereka. Telah mampu, syaratnya yang kedua sudah mumayyiz. Ya, sudah mampu dan sudah mumayyiz. Ya. Hanya disunahkan bagi para wali mereka untuk memerintahkan mereka. Adapun mereka, kalau meninggalkannya tidak boleh dipukuli. Dan hati-hati, ya, dengan dosa kezaliman di hari kiamat. Bagi para pengurus pesantren, ya, dan juga orang tua, hendaknya bijak dalam hal ini. Kenapa tidak dia wajib bagi wali untuk memerintahkan mereka menjalankan puasa dan mereka tidak berdosa? Jawabannya karena tidak ada dalil yang mewajibkan hal itu. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan hal itu. Yang ada adalah asar para sahabat Nabi SAW yang mereka membiasakan anak-anak mereka menjalankan ibadah di masa masih kecil, ya, dan mereka menganjurkan anak mereka berpuasa, tidak menunjukkan hal itu wajib untuk dilakukan oleh orang tua pada anak mereka, dan juga tidak menunjukkan bahwa ibadah puasa wajib dilakukan oleh anak kecil yang sudah mampu dan dia belum baligh. Tapi itu hanya pendidikan untuk membiasakan. Oleh karenanya sebagian ulama salaf menyatakan yu'maru sibyan bisiyam idza ata'u. Anak kecil itu diperintahkan puasa apabila mereka telah mampu menjalankannya. Ini diucapkan oleh sebagian ulama salaf seperti Ibnu Sirin, Atha, Az-Zuhri, Qatadah, Hisham bin Urwah dan selainnya, disebutkan oleh Al-Imam Abdul Razak di dalam kitab Musannafnya. Baik, ya, ada sebuah ucapan Ibnu Abidin Al-Hanafi yang dinukilkan oleh Syekhuna di sini dalam kitab beliau tentang fikih siyam, yang hendaknya diperhatikan oleh orang tua, ya, dan para guru-guru di pesantren tahfiz anak-anak. Kata beliau, yakhtalifu bidzalik biikhtilafil jism wa ikhtilafil waqt saifan wa shita'an wa dhahir annahu yu'mar biqadril taqah. Kondisi anak-anak itu berbeda-beda, ya, tergantung dengan kekuatan tubuh fisik mereka dan juga tergantung musim panas atau musim dingin. Maka yang zahir mereka diperintahkan apabila mereka telah mampu. Misalkan ada anak di tahfidz umurnya 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun. Sedangkan siang hari yang sangat-sangat panas, fisik anak tersebut pun terlihat lemah, bukan anak yang kuat, ya. Maka haram
Ya, haram bagi pengurus pesantren memaksa anak kecil tersebut berpuasa apabila mereka tidak mampu. Kalau mereka tidak mampu, sepakat ulama mengharamkan hal itu. Ya, karena itu kezaliman yang menjadi khilaf apabila mereka sudah mampu. Ya, apakah wajib diperintahkan ataukah tidak bagi walinya? Sebagian para ulama ada 4 atau kurang lebih 5 pendapat yang telah kita simak di atas tadi. Dan yang rajih tidak wajib bagi wali anak kecil yang sudah mampu berpuasa untuk memerintahkan dia berpuasa. Adapun anak kecil tersebut tidak wajib menjalankannya kecuali dia sudah baligh, ya. Ini hal yang penting untuk diperhatikan agar kita tidak menzalimi anak-anak kecil. Karena Islam adalah agama yang rahmat. Karena sebagian orang itu saklek dengan anak-anak. Dia mengira itu adalah sebuah tarbiyah yang baik, yang agamis untuk anak-anaknya. Hakikatnya itu adalah sebuah sikap yang kaku, yang zalim. Seperti sebagian anak-anak kecil, ya, umur 5 tahun, 6 tahun sudah dipasang cadar. Sudah dipakaikan cadar. Tapi anak kecil yang seperti itu dipakaikan cadar boleh menimbulkan fitnah, ya, dan hanya membuat dia gerah, panas. Maka kalau kita ke Arab, kita lihat aja anak-anak kecil di bawah umur 10 tahun rata-rata belum pada pakai cadar. Nah, kita di Indonesia anak-anak yang umur 10 tahun, 10 tahun ke bawah udah mulai dipakaikan cadar. Yang udah tua malah nggak pakai cadar. Yang gadis malah, ya, banyak yang nggak pakai cadar. Ya. Jangan dikekang anak-anak, ya, sehingga dari kecil tidak, dia sudah, ya, dikekang seperti itu, sehingga, ya, anak kecil yang umur 5 tahun, ya, merasa gerah, kepanasan karena dipakaikan cadar, ya, atau baju yang sangat tebal, baju yang sangat besar, ya. Sementara dia belum menimbulkan godaan untuk kaum laki-laki, sehingga ketika besar pun, ketika dia sudah pakai cadar pun, ada keluarga yang sudah tidak mengenalnya lagi karena dari kecil pun nggak pernah melihat dia. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, "Idza kana saghiran lam yablugh fa innahu la yalzamuhu as-shaum." Apabila anak kecil itu belum baligh, dan telah kita bahas tadi tanda-tanda balik, maka dia tidak wajib menjalankan ibadah puasa. Walakin idza kana yastati'u duna masyaqqah. Ini hal yang perlu diperhatikan oleh pengurus pesantren dan orang tua. Akan tetapi jika dia mampu menjalankan ibadah puasa duna masyaqqah, tanpa rasa berat. Ya. Kalau berat, misalkan diperintahkan dia puasa umur 7 tahun, 8 tahun, yang membuat dia nggak sanggup naik tangga masjid, ya, nggak sanggup baca Al-Quran, nangis-nangis, ya, keluar air mata, selalu pegang perut, ya, bahkan air kamar mandi pun diminum olehnya. Ini dia belum mampu. Zalim seorang ustaz memerintahkan anak kecil yang seperti itu puasa, ya, apalagi sempat memukulnya karena tidak menjalankan ibadah puasa, padahal dia anak kecil yang mampu tetapi masyaqqah, apalagi memang tidak mampu. Ini menerangkan kepada kita butuhnya ilmu agama di dalam dunia tarbiyah. Ya. Betapa banyak anak-anak keluar dari sebagian tempat pendidikan menjadi keras, kaku, kejam terhadap adik-adiknya. Kenapa? Karena tarbiyah yang dia dapatkan di pesantren adalah tarbiyah yang keras. Ya. Dikit-dikit jewer, dikit-dikit sentil, dikit-dikit pukul pakai tongkat, ya, dikit-dikit dijewer. Seakan-akan itu adalah jurus utama dalam tarbiyah. Padahal tarbiyah kepada anak-anak itu hukum asalnya di atas rahmat. Kalau ada yang berkata, nah nanti dia itu oleh Ustaz, ya namanya juga anak kecil. Ya, mereka nggak segan, bukan nggak segan, itulah anak kecil. Nanti ketika mereka sudah dewasa, mereka akan menyayangi Anda sebagai pendidik yang mereka dahulunya pernah mengganggu Anda ketika mereka masih kecil. Nabi sedang khutbah Jumat, datang Hasan dan Husain langsung turun dari mimbar. Ya, hana gebeli dia Nabi kewo. Ya, Nabi sedang salat, ya, Thumama naik ke atas pundak beliau. Beliau biarkan dia sampai selesai bermain di atas pundak beliau sehingga membuat makmum di belakangnya mengira Nabi sudah lupa bangun dari sujud. Ini menerangkan kepada kita bahwa dunia tarbiyah anak-anak adalah dunia rahmat. Nah, oleh karena keutamaan orang yang merawat anak-anak itu luar biasa. Ya. Luar biasa keutamaannya.
Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa innahu yu'maru bihi, kalau dia mampu menjalankannya tanpa memberatkan dirinya, tanpa masyaqqah, tanpa rasa berat, baru dia diperintahkan. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yusawwimuna auladahum. Sungguh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membiasakan anak-anak mereka menjalankan ibadah puasa, hatta inna saghira minhum la yabki fayu'tunahu al-la'ba yatalaha biha. Sehingga ketika anak mereka ada yang nangis karena lapar dan haus, mereka memberikannya mainan supaya dia lalai. Kemudian Syekh ingatkan kembali. Ya, saya berulang kali mengingatkan hal-hal yang seperti ini. Karena dakwah sunnah adalah dakwah yang rahmat. Ya, dunia tarbiyah adalah dunia yang rahmat untuk anak-anak. Ya, jangan menjadi dunia yang menakutkan dan menzalimi mereka. Kata beliau, walakin, akan tetapi, idza sabata anna hadza yadhurruhu fa innahu yumna' minhu. Apabila dipastikan puasa itu memberatkan, membahayakan dirinya karena dia masih kecil, maka dia dilarang berpuasa. Ya, dilarang puasa. Ini beliau sebutkan ya di dalam fatwa Islamiyah. Kemudian beliau juga menyatakan, wala yuthrab 'alaihi as-sabi. Tidak boleh anak kecil itu dipukul karena tidak berpuasa. Apabila dia berpuasa, apabila puasa itu mampu ia lakukan tetapi memberatkannya. Apalagi jika dia tidak mampu sama sekali. Kenapa? Karena kata Syekh, la dalila 'ala darbihi 'ala shaumi idza lam yablughil hulma ba'du. Karena tidak ada satupun dalil yang membolehkan kita memukul anak kecil yang tidak menjalankan ibadah puasa apabila dia belum baligh. Tidak ada dalil. Kalau salat ada dalilnya. Pukul dia kalau enggak salat di saat dia sudah berumur 10 tahun. Kalau untuk puasa tidak ada dalilnya. Kemudian kata Syekh, wala yuqasu 'ala shalah, dan tidak boleh dikiaskan kepada salat. Kenapa? Lima fi shaumi minan masyaqqah bi khilafi shalah. Karena ibadah puasa itu lebih berat bagi anak kecil. Memberatkan. Ya, melebihi salat. Beda dengan salat. Falaysa fiha tilkal masyaqqah. Di dalam ibadah salat tidak ada rasa berat seperti di dalam ibadah puasa. Fanasaba an yudrab 'alaiha. Oleh karenanya salat diperbolehkan seorang wali memukul anaknya yang belum salat tatkala telah berumur 10 tahun. Nah, ini hal yang penting untuk diperhatikan terkait anak-anak ya. Jadi semangat mesti dibangun di atas ilmu, dan dunia tarbiyah itu ya dunia yang tidak akan sukses jika tidak dibangun di atas ilmu dan tidak dibangun di atas nilai-nilai rahmat. Nah, bukan modal semangat belaka. Ya. Jadi kepada para abi dan umi dan kepada pengurus-pengurus tahfiz Al-Quran, ya hendaknya mereka bersikap bijak. Apabila anak-anak mereka yang belum balik tersebut mampu menjalankan ibadah puasa tanpa rasa masyaqqah, maka baru diperintahkan. Dan andai kata ada yang tidak melakukannya, tetap tidak boleh dipukul. Tetap tidak boleh dipukul. Karena tidak ada dalil yang membolehkannya. Dan hukum asal kezaliman itu haram. Hukum asal memukul orang lain adalah haram. Nah, dan kalau dia mampu menjalankannya, tetapi dengan masyaqqah, dengan rasa berat, yang tidak normal sampai membuat dia selalu tidur, ya, membuat dia pusing, ya, pegang perut, nangis-nangis, minta pulang karena disuruh puasa, maka disebut oleh Syekh tadi, dia dilarang untuk menjalankan ibadah puasa dan tidak boleh dipukul. Dan yang memukulnya adalah zalim. Ya, walaupun itu anak dirinya sendiri, dia zalim dan dia berhadapan dengan Allah Jalla wa Ala. Ya. Jadi Islam adalah agama yang rahmat. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Nah, kemudian yang berikutnya kata beliau adalah al-aql. Al-aql, akal. Ini syarat sah. Fala yajibu siyamu 'ala al-majnun wal mutawwah wal ma'tuf. Tidak wajib puasa itu bagi orang yang gila atau orang yang enggak punya akal, ya. Bahkan bukan sekedar tidak wajib, bahkan tidak sah. Karena tidak ada akal. Akal adalah manat taklif. Nabi bersabda, rufi'atil qalam an thalathah. Pena pencatat amalan itu diangkat dari 3 golongan. Di antaranya Nabi sebutkan anil majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai dia sadar. Dan apabila dia sembuh dari gilanya tersebut di pertengahan Ramadan,
atau setelah selesai bulan Ramadan, maka dia tidak wajib untuk mengqadanya. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan puasa Ramadan kecuali karena uzur syar'i, yaitu gila. Nah, sebagaimana orang yang sembuh dari gila tidak diperintahkan untuk mengqadha ya ibadah puasa, salat dan yang lainnya. Demikian juga dengan ibadah puasa, karena dia meninggalkannya disebabkan gila ya, disebabkan gila. Oleh karenanya ya, terkadang kita bingung siapa yang gila di antara dua orang, yang satunya udah divonis gila dan kemudian di rumah nggak diberikan makan, nggak diberikan minum ya, disuruh puasa oleh keluarganya. Ini membuat kita jadi bingung siapa yang gila dalam hal ini. Jelas-jelas keluarga mereka tersebut, saudara mereka tersebut orang gila. Justru mereka pukul karena nggak puasa. Ini sebuah kezaliman kata para ulama. Orang yang gila ya diberikan makan, diberikan minum. Jangan dikatakan kamu ini dasar gila, ya nggak puasa, orang lain pada puasa, anak aja juga apa namanya juga orang gila. Rufi'atil qalam an thalathah, 'anil majnun hatta yufiq, dari orang yang gila hingga dia sadar, hingga dia sembuh ya. Namun bagaimana jika dia gila kemudian sembuh dari gilanya tersebut di siang hari Ramadan? Dan ini terjadi pada sebagian orang ya, yang suka gila sembuh gila. Pernah dapati orang kayak gitu? Sidik? Pernah ya? Ada orang-orang kayak gini, begitu kalah proyek gila dia, ya, atau bangkrut gila, atau ada masalah besar gila, kemudian sembuh lagi, ya. Banyak orang-orang yang seperti itu. Maka para ulama khilaf apabila dia sembuh di siang hari Ramadan, apakah sisa hari tersebut dia harus menahan diri ataukah dia tetap boleh ya makan dan minum karena dia memiliki udzur syar'i sebelumnya, dan karena juga puasa itu adalah suatu ibadah yang dilakukan dari semenjak terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita di fikih al-ringkas lebih hati-hati agar dia menahan diri. Kenapa? Untuk memuliakan bulan Ramadan, untuk memuliakan bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi, antara dalil yang dipakai oleh para ulama dalam hal ini adalah perintah Nabi SAW kepada para sahabatnya yang sudah mulai makan tatkala menjalankan ibadah puasa Asyura. Nabi menyatakan barang siapa di antara kalian yang masih berpuasa belum menyentuh makanan dan minum, hendaknya dia berpuasa. Barang siapa yang telah melakukan makan dan minum, hendaknya dia menahan dirinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya adalah as-sihah, adalah sehat. Artinya dia tidak sakit. Faman kana maridan la yutiqu siyam la yajibu alaihi wa in shama sahha siyamuh. Barang siapa yang sakit, dengan sakitnya tersebut dia tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka tidak wajib baginya puasa. Tapi kalau dia memaksa dirinya puasa, puasanya tetap sah. Dalil menerangkan bahwa puasa tidak wajib bagi orang yang sakit adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka ia boleh tidak berpuasa kemudian membayarnya di hari-hari kemudian, di kemudian hari. Kemudian kata Syekh, fa in zala al-marad wajaba 'alaihi qada'u ma aftarahu min ayyam. Apabila penyakitnya tersebut telah hilang, maka dia wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan karena sakit. Jika ada yang bertanya, apa definisi sakit yang membolehkan puasa? Definisinya kata para ulama dikembalikan kepada uruf. Yang apabila dengan sakit tersebut dia akan merasa sangat berat menjalankan ibadah puasa. Atau dia tidak berat untuk menjalankan ibadah puasa, tetapi jika dia berpuasa akan menyebabkan penyakitnya tersebut lambat sembuh. Nah, kan dokter menyatakan jangan puasa dulu karena Anda harus minum obat. Kalau dia paksa puasa, dia mampu tanpa rasa berat, tetapi akan mengakibatkan penyakitnya itu lambat sembuh. Maka dengan itu dia sudah memiliki udzur syar'i untuk berpuasa. Tapi kalau dia paksa puasa tetap sah, tetapi itu tercela. Karena agama kita tidak menginginkan manusia ini memberat-beratkan diri
dalam melakukan sesuatu yang sudah diberikan keringanan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra qul la as'alukum 'alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Nabi kita diperintahkan untuk menyatakan aku bukan orang-orang yang memberatkan diri. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita menyatakan ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsma. Tidaklah Nabi SAW diberikan pilihan antara dua hal, melainkan beliau akan memilih yang paling ringan, yang paling mudahnya, selama itu bukan dosa. Dan Nabi SAW sendiri telah bersabda, Inna Allah yuhibbu idha an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tunhaka maharimuh. Allah itu senang jika keringanannya itu diambil, dan Allah itu benci tatkala larangannya itu dilanggar. Dan sikap ghulu adalah sikap yang tercela. Dan orang yang saklek, suka ekstrim dalam beragama, ujung-ujungnya dia akan KO. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah." Tidaklah ada orang yang bersikap ekstrem dalam beragama, mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak wajib, meninggalkan hal-hal yang Allah halalkan, ya, atau memberat-beratkan diri untuk melakukan sesuatu yang telah diberikan keringanan untuk melakukannya, meninggalkannya, kecuali ujung-ujungnya dia akan KO. Ya, kecuali sakitnya memang bukan sakit yang dikategorikan boleh meninggalkan puasa. Kayak taboh, tina kayak apa-apa. Hah? Insyaallah masih mampu ya kan? Atau sakit gigi. Sakit gigi berat enggak puasa? Bu Khalid. Berat sikit. Dilihat dulu sakit giginya. Kalau sakit giginya parah mengharuskan dia segera minum obat biar hilang sakitnya, mungkin ya. Tapi sakit ego bacuk guys. Banyak sekali nanti orang yang enggak puasa ya. Kategori sakit yang membolehkan seorang buka puasa apabila dia menjalankan ibadah puasa dengan rasa berat yang luar biasa atau tanpa rasa berat normal tetapi mengakibatkan penyakit itu lambat sembuh. Dan ini keringanan dari Allah ya, seorang hendaknya mengambilnya, jangan menyusahkan dirinya, memberat-beratkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang telah diberikan keringanan oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, yang ke-5 lanjut lagi atau cukup? Kita lanjutkan Senin, Selasa, Rabu berikutnya lagi. Baik, jam. Pertanyaan banyak masuk? Baik, kalau demikian kita masuk ke tanya jawab. Insyaallah taala sisa pembahasan ini akan kita lanjutkan kembali pada hari Senin, Selasa dan Rabu minggu depan. Barakallahu fikum. Baik pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, baru saja kita mendengarkan kajian serial Fikih Ramadan bersama guru kita Ustadz Farhan Abu Furaihan. Alhamdulillah pada hari ini beliau telah banyak memaparkan yaitu tentang syarat-syarat wajib berpuasa. Baik pendengar dimanapun berada, kita masuk sesi tanya jawab. Bagi para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa mengirimkan ke nomor 0852 1414 2314. Baik Ustaz, kita akan membacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk ke redaksi Radio Syiar Tauhid Aceh dari Sukabumi, dari Imam di Sukabumi. Nah, sok atau Imam? Barakallahu fiik. Beliau bertanya Ustaz, apakah anak kecil yang belum baligh diwajibkan untuk zakat fitri sebelum Idul Fitri Ustaz? Masya Allah. Terkait zakat fitrah, ya wajib ya. Wajib atas walinya karena datang hadis dalam as-sahih Nabi SAW menyebutkan bahwa zakatul fitr wajibatun ala kulli hurrin wa abdin, pada setiap yang merdeka dan budak sahaya. Dan kita tahu ini memang budak sahaya enggak punya harta, seluruh harta dia adalah harta majikannya, tetapi itu diwajibkan. Apalagi yang sudah merdeka ya, dan dia bukan budak sahaya. Nah, yang terjadi khilaf di antara ulama adalah terkait janin yang masih di dalam perut. Yang rajih tidak wajib karena dia belum dikategorikan hurrun yang merdeka dan budak sahaya. Namun jika dia mengeluarkannya, maka ada asar dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang melakukannya. Nah, wallahu a'lam bissawab wa la ilmu indallah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga saudara kita dari Sukabumi tadi bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Pertanyaan yang kedua Ustaz dari Salwa dari NTB. Beliau bertanya, beliau baru mu'alaf Ustaz, baru masuk Islam. Masya Allah, barakallahu fiik, akhi, barakallahu fiik. Ya, beliau belum bisa baca Al-Quran. Afdolnya menyambut bulan Ramadan bagaimana Ustaz? Karena beliau belum bisa baca Al-Quran gitu Ustaz. Baik ya. Yang pertama saya sampaikan berita gembira kepada saudari tadi Salwa Ustaz. Salwa kepada saudari muslimah kami tentang firman Allah Jalla wa Ala, "Iyantahu yaghfar lahum ma qad salaf." Apabila seorang masuk Islam, maka seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan sebelumnya Allah ampuni. Ya, ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan masuk Islam sangatlah banyak. Semoga Allah Jalla wa Ala mengokohkan saudari kami Salwa di atas Islam ini. Semoga Allah Jalla wa Ala memberkahinya dan memberikan kemudahan di dalam menjalankan aktivitasnya di dunia ini menuju Allah Jalla wa Ala. Yang kedua terkait bagaimana baiknya sedangkan beliau belum bisa baca Al-Quran dan Ramadan sudah semakin dekat. Jawaban yang pertama adalah memohon kepada Allah Jalla wa Ala untuk diberikan kemudahan membaca Al-Quran dan diberikan petunjuk oleh Allah serta taufik untuk belajar Al-Quran. Yang kedua, cari guru. Ya, dan sebaik-baik guru adalah guru yang offline daripada yang online ya. Duduk bersimpuh, ya, keberkahannya akan lebih berkah dari berbagai sisi. Kemudian kita akan lebih maksimal belajar. Akan tetapi jika saudari kami berada di sebuah tempat yang dia belum mendapatkan guru belajar baca Al-Quran secara offline, secara langsung, atau ada tetapi laki-laki yang apabila dia belajar langsung mungkin akan menimbulkan fitnah, maka walillahil hamd dengan adanya sarana ilmu agama di masa sekarang ini kita bisa belajar secara online. Bahkan di radio kita ini di Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM juga ada pelajaran tajwid hari apa? Akhuna? Hari Ahad jam 9 pagi ya. Walillahil hamd, ada tahsin. Ya, demikian juga di YouTube dia bisa mencari video-video di YouTube yang diajarkan tahsin secara mendasar ya, dari dasar, dari Iqra Abatatha. Nah, saya dia beli satu. Ada bagus namanya Iqra Qiraati, ditulis oleh seorang ustadz yang mulia Abu Hazim dari Magetan, Jawa Timur. Dulu ada kaset-kasetnya. Namun wallahu alam apakah ada sekarang di YouTube ya. Bagus kaset-kaset itu, rekaman di YouTube, didengar sambil menyimak Iqra Qiraati tulisan beliau. Ya, atau Iqra tulisan Ustadz yang dari Cirebon, Ustadz apa? LC yang sering dirojak. Ustadz pernah ke Aceh beberapa kali. Beliau juga ada pelajaran di Rojak masalah tajwid ya, di TV Rojak ya, juga bisa diikuti ya pelajaran tajwid ya, insyaallah banyak solusinya ya. Dan andai kata datang bulan Ramadan bacaan juga belum fasih tetapi saudari masih tetap belajar, maka insyaallah taala pahalanya sangatlah besar di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana fayatata'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Barang siapa yang mahir dalam Al-Quran maka dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia lagi baik. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbatah-batah ketika membacanya tetapi dia masih tetap berusaha belajar dan tetap membacanya, dia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ustaz Kurnaidi ya. Kurnaidi kalau nggak salah namanya. Beliau juga punya tulisan namanya apakah Iqra atau apa? Ada menyusun buku tajwid beliau. Ada nyusun buku tajwid juga ya. Ya, mungkin dibeli dan sambil menonton video beliau. Nah, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh mengajarkan anak puasa yang umur 6 tahun mungkin dikasih imbalan Ustaz? 1 hari berpuasa dikasih 10.000 gitu Ustaz. Masya Allah, nggak masalah insya Allah ya. Ya. Kalau anak sendiri ya masalah, kalau anak orang bagus juga. Kalau duitnya banyak. Ya insya Allah nggak masalah, nggak ada larangan. Memberikan apresiasi kepada seorang anak yang menjalankan suatu kebaikan itu salah satu tarbiyah nabawi yang telah kita bahas ya dalam kajian kita 40 hadis Nabi SAW yang sahih terkait tarbiyah di hari Jumat pada asar. Di antara dalilnya adalah Amr bin Salamah. Ya, beliau diberikan apresiasi oleh kaumnya
karena beliau menjadi imam dengan diberikan apa? Sebuah baju ya, diberikan sebuah baju. Nah, tidak mengapa. Baik Ustaz. Jika memang tidak membahayakan uangnya. Iya. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana bagi kami ibu-ibu Ustaz, bagi kaum laki-laki kan bisa di akhir bulan Ramadan bisa iktikaf Ustaz ya. Kalau ibu-ibu apakah bisa mendapatkan keutamaan Ramadan juga Ustaz tanpa iktikaf gitu Ustaz? Masya Allah ya. Dan tentunya memang setiap kebaikan itu pasti memerlukan pengorbanan ya. Dan seorang yang hikmah itu, yang berilmu itu, dia tidak sekedar mengetahui yang baik dari yang jelek atau sebaliknya, tapi dia bisa menilai mana yang terbaik dari dua kebaikan dan mana yang terjelek dari dua kejelekan. Dilihat apabila memang seorang ibu tidak mungkin dia iktikaf, karena dengan dia iktikaf akan menelantarkan kewajiban-kewajiban rumah tangganya, maka solusinya mungkin salah satunya dia berusaha iktikaf di malam hari. Ya, di malam hari ke masjid ya, walaupun hanya beberapa jam mungkin, atau di rumahnya karena memang ada anak-anak yang tidak mungkin dia tinggalkan walaupun sesaat, maka insyaallah taala ketika dia bersungguh-sungguh ya di rumahnya dalam beribadah, walaupun dia mungkin tidak mendapatkan ibadah iktikaf ya, karena iktikaf itu sebuah ibadah yang harus dilakukan di masjid, wa antum aakifuna fil masajid, maka dia tidak akan terluput dari keutamaan menjalankan ibadah di malam hari Ramadan, karena Nabi SAW bersabda, man qarama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan ibadah Ramadan dengan puasa, sedekah dan yang lainnya di atas iman dan mengharapkan pahala hanya kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan barang siapa yang menegakkan salat malam atau malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ya, karena ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, andai kata aku melihat ciri-ciri malam Lailatul Qadar, maka bacaan apa yang hendaknya aku baca? Maka Nabi mengajarkan kepada ibunda kita untuk mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Bahkan sekalipun dia sedang haid atau nifas, dia bisa memperbanyak zikir, baca Al-Quran dengan hafalannya, atau nggak punya hafalan, baca Al-Quran dari HP yang bukan mushaf, maka tidak mengapa dia menyentuhnya. Nah, karena ada dia di HP ya. Nah, demikian pula kalau di rumah ya, mungkin dia sholat sendirian nggak punya hafalan, dia bisa pegang mushaf ya, atau kalau lebih mudah lagi dia buka mushaf yang ada di dalam HP, dan pergerakan yang demikian, pergerakan untuk masalah sholat tidak mengapa, dan itu telah dilakukan di masa para salaf ya, para tabi'in pernah melakukannya, dan Aisyah radhiyallahu anha pernah diimami oleh budaknya dengan memegang mushaf. Dan ana juga ingin mengingatkan kepada para suami ya, dan ana juga bagian dari suami. Bukhari juga kan? Iya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Adik kita Siddiq dan apa? Fatah yang belum ya. Semoga Allah mudahkan sebelum datang Ramadan ya. Amin. Itu juga nopri. Baik, kepada para suami, ana mengingatkan diri ana sendiri ya, hendaknya kita bersikap rahmat terhadap istri-istri kita. Jangan semakin datang bulan Ramadan semakin kita perintahkan istri kita dengan masakan dan minuman ya. Sudah cukuplah 11 bulan kita banyak menyuruh istri kita masak makanan ini, masak bebek, masak rendang ini itu. Bulan Ramadan usahakan untuk tidak meminta ya, dan tidak memberatkan mereka dengan masakan, agar mereka juga bisa menikmati nikmatnya sering baca Al-Quran ya, iktikaf di masjid. Disebutkan di biografi sebagian salaf, sekarang saya lupa nama ulama salaf tersebut, bahwa ketika ia meninggal dunia, maka istrinya itu menyebutkan kecintaan yang luar biasa kepada suaminya. Dan ketika ditanya di antara akhlak mulia suaminya tersebut, dia menyebutkan beliau itu tidak pernah menanyakan sesuatu yang tidak ada kepadaku, dan beliau mengambil, memakan, menerima apa yang ada. Ini sikap yang penting untuk para suami ya. Apalagi di bulan Ramadan. Sudah cukuplah 11 bulan kita buat mereka sibuk di dapur ya. Biarkan di bulan Ramadan ini mereka fokus beribadah. Andai kata kita punya kemudahan untuk membeli belanja ya, yang sudah instan, yang sudah siap makan, walillahilham, banyak sekarang kaum muslimin yang menjual ya, maka itu lebih baik agar kita dan anak-anak kita, istri-istri kita
mampu fokus beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan banyak baca Al-Quran dan sholat malam. Karena sungguh ya, kalau wanita dari ba'da asar atau bahkan sebagian mereka semenjak zuhur sudah mulai ya berada di dapur, ba'da insya udah lelah berpuasa, menjalankan ibadah tarawih, ibadah salat tahajud, qiyamul lail. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ayah saya tidak berpuasa dengan alasan kerja dan capek. Bagaimana saya selaku anak dalam menyikapinya? Karena jika dinasihatin pasti beliau marah, Ustaz. Masya Allah ya, kerja dan capek bukanlah udzur syar'i. Ya, karena manusia semuanya bekerja. Dan bekerja adalah sebuah kewajiban yang juga ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala yang mulia. Kecuali ya, pekerjaannya tersebut pekerjaan yang berkaitan dengan menyelamatkan nyawa, kata para ulama. Misalkan dia sedang berpuasa, tiba-tiba ada yang jatuh ke sungai atau ke laut. Ya, dan dia tidak mampu turun menyelamatkan orang tersebut kalau dia belum makan dan minum sebelumnya. Maka baru boleh dia buka dulu puasanya, kemudian nyemplung ke laut untuk menyelamatkannya nyawa. Jelas ya? Adapun bekerja bangunan dan ini dan itu bukanlah alasan. Dahulu Syekhuna Abdurrahman Al-Adini faqihul Yaman rahimahullah pernah ditanya, apa hukumnya para tukang bangunan, ya kuli bangunan tidak berpuasa karena di bulan Ramadan Yaman itu luar biasa panasnya Abu Khalid. 40 derajat Celcius bahkan bisa sampai 50 derajat Celcius panasnya. Dan di tengah-tengah padang pasir mereka sebagai kuli bangunan. Tetap nggak boleh. Kecuali di kondisi tiba-tiba dia hampir mati kehausan dan kelaparan. Bukan karena ya setiap harinya dia buka karena pekerjaannya. Andai kata ada kondisi yang darurat, karena dia bertahan puasa, tiba-tiba dia hampir mati, ya kelaparan atau kehausan karena habis bekerja yang cukup berat, ini baru boleh karena ini mimba bil darurah. Ataupun meninggalkan puasa karena pekerjaan atau alasan capek, ini tidak boleh. Apa sikap seorang anak? Kewajiban dia al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kalau alasannya dia marah, itu resiko al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Di antara para nabi ada yang dibunuh, di antara para nabi ada yang diusir oleh orang tuanya karena menegakkan al-amru bil ma'ruf. Bukankah Nabi Ibrahim alaihi salam dikatakan oleh ayahnya, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu masih tetap mengajakku kepada tauhid, meninggalkan syirik, maka aku akan melempar kamu dengan batu dan aku akan mengusirmu. Demikian juga para nabi yang lainnya. Kalau sekedar marah ya biasa, ditampar pun ya itu konsekuensi, dan itu jihad di jalan Allah Jalla wa'ala selama kita menyampaikannya dengan cara yang hikmah dan ilmiah. Disampaikan dengan baik, ya diberikan buku, diberikan tulisan, atau secara langsung empat mata. Dia marah, ya dia mukul, setelah itu antara dia dengan Allah, dan semoga aja Allah memudahkan, membukakan pintu hatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Akan tetapi seorang anak hendaknya tetap untuk tidak durhaka kepada orang tuanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi saudara kita yang bertanya tadi. Ini pertanyaan yang terakhir Ustaz, pertanyaan yang sangat penting Ustaz, mungkin bagi kaum muslimin juga Ustaz ya. Nah. Beliau bertanya di luar tema Ustaz, dari Jawa Barat. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kru STA. Amin. Walaki bimithli. Maaf Ustaz, pertanyaan di luar tema. Seperti yang kita ketahui sekarang ini lagi ada bom bunuh diri. Dan ada seorang tokoh agama yang berkata pintu masuk terorisme itu dari dakwah salaf. Bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Nah, yang pertama terkait bom bunuh diri ya. Dan walillahilham semua muslim secara umum mengutuk ya aksi ini. Apalagi dakwah salaf ya. Dakwah salaf jangankan bom bunuh diri, rokok aja diharamkan dalam dakwah salaf. Apalagi bom bunuh diri. Demo saja dalam Islam itu tidak kita sampaikan tidak benar. Mencaci maki pemerintah itu suatu yang haram ya. Menasihati mereka secara terang-terangan itu secara suatu yang haram, bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Tapi mereka dinasihati dengan empat mata, cara yang santun ya. Apalagi bom bunuh diri. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita hukum bunuh diri secara umum sangatlah banyak. Allah Jalla wa ala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Jalla wa ala mencintai sangat penyayang dan pengasih terhadap kalian ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addahu 'adzaban muhina. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyebutkan orang yang membunuh dirinya dengan menusuk pisau ke perutnya, maka di hari kiamat dia juga akan menusuk-nusuk dirinya dengan pisau dari api neraka. Demikian juga orang yang bunuh dirinya dengan minum
racun, maka dia akan menyiksa dirinya dengan meminum racun dari api neraka. Terkait aksi bom bunuh diri ini, jangankan di dalam kondisi aman, di medan tempur saja tidak boleh dilakukan. Di medan tempur berhadapan dengan lawan, dengan musuh kafir harbi, itu tidak dibenarkan oleh para ulama. Kenapa? Karena yang pertama, bom bunuh diri itu hakikatnya dia membunuh dirinya, masuk dalam keumuman larangan bunuh diri. Yang kedua, ya, dia lebih pasti mati, sedangkan lawan belum tentu pasti. Yang ketiga, itu menakut-nakuti orang yang tidak boleh ditakut-takuti. Dan itu akan menyebabkan matinya orang-orang kafir yang tidak boleh dimatikan, orang-orang tua, anak-anak kecil, ya, gereja, tempat-tempat ibadah. Itu di medan tempur. Ya, yang kafir harbi, apalagi yang dia bunuh kafir yang bukan harbi. Kafir dalam Islam itu kan ada 4. Yang pertama kafir muahad, kafir yang sudah ada perjanjian hidup damai, genjatan senjata antara negara muslim dengan mereka yang sebelumnya mungkin berperang. Ini nggak boleh dibunuh. Walaupun sebelumnya puluhan tahun kita berperang, kemudian damai, wajib dijaga darah, harta, dan kehormatan mereka. Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahdan lam yajid 'arfal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua adalah kafir musta'min. Kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin meminta jaminan keamanan, baik sebagai meminta suaka atau dia untuk berlibur, ya. Dia sebagai turis, ya, apabila telah diberikan jaminan oleh individu muslim, walaupun yang paling lemahnya, apalagi pemerintahnya, maka wajib dijaga darah, harta, dan kehormatannya. Dalilnya adalah hadits Ummu Hani dalam riwayat Imam Muslim ketika beliau memberikan jaminan keamanan kepada seorang musyrik Mekah untuk masuk Madinah, maka beberapa sahabat Nabi ingin membunuhnya, ingin mencelakainya karena mengingat mereka kezaliman mereka yang dulu yang begitu dahsyat kepada kaum muslimin di fase Mekah. Maka Ummu Hani langsung pergi mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, "Laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanik." Wahai Ummu Hanik, sungguh kami memberikan jaminan keamanan kepada individu musyrik, engkau berikan jaminan keamanan kepadanya. Dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat At-Taubah, ya, awal surat, "Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la yafqahun." Apabila ada salah satu dari orang-orang kafir yang memohon perlindungan suaka kepadamu, maka berikan suaka, pengamanan untuknya. Mudah-mudahan dia akan mendengar Islam, keindahan Islam, lantunan ayat-ayat Al-Quran, dan penuhi perjanjian keamanan yang diberikan kepadanya. Oleh karena kita berlepas diri dari bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariot, ya, bahkan bom di negeri-negeri orang kafir saja itu haram. Dan kita berlepas diri karena mereka kafir mu'ahad, kafir musta'min. Yang ketiga adalah kafir zimmi, kafir yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, di negeri kaum muslimin, di negeri Islam, membayar upeti, membayar pajak. Ini juga tidak boleh dibunuh. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun." Dan juga hadis Nabi SAW yang banyak dalam hal ini. Ya, oleh karenanya, ya, kafir di masa Nabi yang zimmi, di masa Umar dijaga. Bahkan gereja mereka dibiarkan oleh Umar. Nah, bahkan Umar sebagai pemimpin pernah memenuhi undangan mereka di Syam. Nah, gereja yang dibunuh, yang diledakkan, mereka kafir dhimmi. Cina-Cina yang ada di Penayung, mereka kafir dhimmi yang harus kita jaga kehormatan mereka, harta mereka, ya. Dan tidak boleh begitu mereka berselisih dengan saudara kita muslim dalam urusan dunia, semata-mata itu kita langsung membunuh dia dengan alasan ini muslim itu kafir, itu nggak boleh. Ya, apalagi tanpa alasan. Ya, yang ketiga adalah kafir harbi, kafir di medan perang yang memang bertempur dengan kita, memerangi kita, mengusir kita dari negeri kita. Ini yang baru halal darahnya dan hartanya. Itu pun ada aturannya dalam Islam. Yang tua, orang-orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek nggak boleh dibunuh, anak-anak kecil nggak boleh dibunuh, wanita yang nggak boleh dibunuh. Kalau mereka ditangkap, ditawan, harus diberikan makanan, minuman, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh disiksa. Nah, tempat-tempat ibadahnya tidak boleh dihancurkan. Nah, luar biasa kan? Yang boleh yang selain mereka. Itu pun Allah berikan aturan lagi. Wala ta'tadu. Tidak boleh melampaui batas dengan memutilasi mereka. Itu tidak boleh. Nah, apalagi yang kafir mu'ahad, dhimmi, dan musta'min. Dan yang dilakukan di bom Mariot, bom Bali 1, bom Bali 2, bom gereja Makassar kemarin, bahkan bom Perancis, ya, mereka kan kafir mu'ahad, kafir dhimmi, kafir musta'min. Ya.
Itu haram dilakukan menurut ayat dan hadis serta pemahaman ulama salaf, dan memberikan efek yang cukup besar untuk kaum muslimin, sehingga kaum muslimin dituduh sebagai agama pengkhianat, kaum muslimin pengkhianat, mengkhianati janji. Turis-turis kami datang ke tempat mereka, diberikan visa sampai di sana dibom, kaum muslimin dituduh sebagai orang yang teroris dan sebagainya. Adapun bagaimana menyikapi orang yang menuduh bahwa dakwah salaf adalah pintu masuknya teroris, maka kita katakan biarin aja, mungkin orang ini sedang mabuk, mungkin pena pencatatan amalan sudah diangkat darinya. Dan orang yang seperti ini, kalau memang yang dia maksud adalah dakwah yang mengajak manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf sebagai pintu terorisme, sungguh dia telah mencela Al-Quran dan hadis. Dan orang yang seperti ini nggak aneh, karena memang Allah telah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Barang siapa yang tatkala mereka berpaling dari kebenaran setelah mereka mengetahui, maka Allah akan semakin memalingkan hati mereka. Ini sunnatullah pada orang-orang yang meninggalkan kebenaran, meninggalkan tauhid lebih memilih syirik, meninggalkan sunnah lebih memilihkan bid'ah. Setelah dia mengetahuinya, semakin hari dia semakin berpaling, semakin kacau dan semakin aneh-aneh. Itu sunnatullah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang jalannya Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, dan kaum mukminin ketika ayat ini turun adalah mereka para sahabat Nabi SAW, maka kami akan palingkan ia kemanapun ia berpaling. Oleh karena orang yang seperti itu semakin hari semakin parah. Dan saya nggak aneh dengan orang yang non-akil ini dengan ucapan yang seperti itu. Karena jangankan dakwah salaf, mungkar dan nakir saja diperolok-olok. Mungkar dan nakir saja dimain-mainkan, bahwa mungkar dan nakir tidak berani masuk, sampai hari ini belum berani masuk ke kuburan Gus Dur karena di sana ada orang yang selalu baca Al-Quran. Dia kira mungkar nakir itu setan, takut kepada orang yang membaca Al-Quran. Para malaikat adalah ibadah, ahli ibadah. Nah, demikian juga menyatakan bolehnya menyembahkan sayur-sayuran atau padi yang dipanen kepada dewa, itu adat. Mana adat? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Nah, dan saya sendiri tidak menganggap orang ini muslim. Dan ragu keislamannya, andai kata dia menjadi imam di suatu masjid dan kita berpapasan, anak sendiri tidak akan sholat di belakangnya. Karena banyak ucapan-ucapan dia yang para ulama bahas dalam kitab-kitab akidah itu adalah ucapan-ucapan yang membatalkan Islam, dan dia bukan orang awam, bukan pula orang yang baru. Ini pribadi anak sendiri ya. Dan hendaknya kita bersabar. Walillahil hamd, dakwah sunnah, dakwah salaf ini seperti kayu gaharu. Semakin dibakar semakin harum. Ya. Dakwah sunnah ini diperlakukan oleh ahlul bidah seperti orang-orang kafir di luar Islam memperlakukan Islam. Seluruh orang kafir dengan agama mereka yang berbeda-beda, semua mereka bersatu padu merusakkan citra Islam, membunuh karakter Islam, merusakkan image Islam, memerangi Islam, menuduh Islam dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang keji. Andai kata ada satu agama di muka bumi ini yang diperlakukan oleh manusia seperti agama Islam, maka dia akan terbenam. Tapi walillahil hamd, Islam semakin difina semakin harum. Demikian pula dakwah sunnah. Dia diperlakukan oleh ahlul bidah, oleh seluruh ormas yang mengaku ormas Islam, yang menisbatkan diri kepada Islam tetapi tidak berada di atas manhajus salaf. Walaupun mereka berbeda-beda, mereka berselisih dalam politik, tetapi mereka bersatu padu memerangi dakwah sunnah. Ya, kalau sudah berhadapan dengan dakwah sunnah, mereka katakan Wahabi sepakat. Ya, mau ustadz yang kocak, mau ustadz yang kondang, maupun yang bukan kondang, mau habib, mau kiai, ya, mereka semuanya sama dalam menyikapi dakwah yang mengajak manusia kepada tauhid, dakwah yang mengajak manusia kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah. Dan itu sudah sunnatullah. Di dalam hadis yang mutawatir Nabi kita SAW bersabda, "Walan tazala ta'ifatu min ummati dhahirina 'ala al-haqqi la yadhurru man khalafahum wa la man khadhalahum hatta ya'tiya Allahu wa hum kadzalik." Akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku yang senantiasa menang di atas kebenaran, selalu memperlihatkan kebenaran. Mereka tidak goyang sedikit pun karena banyaknya orang yang menyelisihi dan mencela mereka, sehingga datang keputusan Allah, urusan Allah, dan mereka masih seperti itu. Dan Nabi SAW telah bersabda jauh hari dalam
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan karena datang dari jalan yang banyak dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, sayati 'ala an-nasi sanawat sanawat zamanun as-sabiru fihim ala din kal qabidh 'ala al-jamar, akan datang suatu masa nanti di mana orang yang benar-benar berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agamanya akan merasakannya seperti menggenggam bara api. Lil 'amilil wahid minhum ajru 50 rajula. Kemudian Nabi memberikan berita gembira dalam hadis Abi Hurairah, pahala satu orang dari mereka seperti 50 orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita bersabar. Dan nasihat anak yang terakhir kepada teman-teman yang berjenggot, terkhusus anak-anak muda yang berjenggot, biasanya yang jadi perhatian itu dari orang yang berjenggot apabila anak muda, dan kepada kaum muslimat yang bercadar untuk bersikap kooperatif dan berbaik sangka kepada aparat TNI, polisi atau lainnya yang menjalankan tugas mereka. Tatkala mereka bersikap mungkin kita melihat agak tegang atau menjalankan tugasnya terhadap orang yang berjenggot dan bercadar, hendaknya kita berkooperatif karena mereka sekedar menjalankan tugasnya. Jangan kita berburuk sangka kepada mereka. Yang ketiga, karena mereka telah melihat secara fakta memang ada orang-orang yang melakukan aksi terorisme dan mereka berjenggot, dan itu tidak kita pungkiri. Jangan seorang mengingkari ada muslim yang radikal. Muslim yang radikal ada. Islam yang radikal yang enggak ada. Individu muslim yang radikal itu ada. Sebagaimana banyak dari individu muslim yang berzina, ya kan? Islam mengharamkan perzinahan, tapi individu muslim banyak yang melakukan zina. Islam mengharamkan durhaka, tapi banyak individu muslim yang durhaka kepada orang tuanya. Banyak individu muslim yang bunuh orang tuanya, yang makan riba, yang merampok, yang merampas, yang membunuh, yang menembak, yang mencuri, yang merampok. Demikian pula banyak dari individu muslim yang melakukan aksi terorisme. Sebabnya apa? Sebabnya yang pertama mungkin karena dendam pribadi. Ya, sebab utamanya adalah karena kekeliruan dalam belajar agama, di mana dia belajar agama tidak mengembalikan Al-Quran dan hadis kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW. Karena sebab munculnya Khawarij yang pertama kali dalam sejarah Islam itu, kata para ulama, adalah karena mereka tidak mengembalikan pemahaman agama Al-Quran dan hadis kepada pemahaman para sahabat Nabi. Oleh karenanya ketika mereka muncul di masa para sahabat Nabi, mereka justru melawan para sahabat Nabi. Mereka memberontak, melengsarkan Utsman. Bahkan Utsman sedang khutbah Jumat ditarik oleh mereka, kemudian mereka tusuk pahanya dengan tongkat. Ya, mereka memblokade rumah Utsman. Puluhan hari Utsman nggak bisa keluar dari rumah, dan Utsman sedang baca Al-Quran ditusuk-tusuk dengan pedang oleh mereka. Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya untuk salat subuh, ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljim. Mereka Muslim yang membunuh Utsman bin Affan, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yang memberontak kepada Utsman, yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka sepakat ulama Islam Muslim. Mereka juga berjenggot, penampilan mereka sama dengan penampilan para sahabat Nabi. Mereka salat 5 waktu berjamaah, mereka ahli puasa, bahkan banyak mereka yang menghafal Al-Quran. Bukan karena mereka menghafal Al-Quran menjadi teroris. Bukan salah puasanya, bukan salah jenggotnya, bukan salah semangat ibadahnya, tapi salahnya adalah pemahaman yang ada pada mereka yang disebabkan tidak menjadikan pemahaman para sahabat Nabi sebagai rujukan referensi dalam beragama. Sehingga mereka mengharap surga dengan membunuh Ali, dengan membunuh Utsman. Nah, jadi jangan mudah konspirasi. Lah, Khawarij itu ada. Dan Khawarij tidak akan habis sampai keluarnya Dajjal. Sebagaimana dalam athar-athar yang sahih. Dajjal udah keluar, baru Khawarij itu habis. Bahkan Khawarij di masa Utsman, di masa Ali, mereka orang yang puasa 5 waktu. Salat 5 waktu puasa. Daud bahkan menghafal Al-Quran, salat tahajud. Penampilan mereka sama dengan penampilan para sahabat Nabi. Oleh karena kita maklumi jika ada aparat yang mungkin sedikit kaku ketika melihat orang yang berjenggot atau bercadar, karena memang tidak kita pungkiri banyak orang-orang yang memakai jenggot dan memakai cadar, dia Khawarij. Ya, cuma pemahaman Khawarij itu ada. Ya, cuma yang sekarang nggak dinamakan dengan Khawarij, tapi mereka semua neo Khawarij. Seperti Jamaah Takfiri, ISIS, Al-Qaeda dan semisal dengannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Ini yang dapat ana sampaikan. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Ana kembalikan kepada akhuna Abu Khalid. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.